Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman bisnis coaching angkatan berapapun, alhamdulillah saya bisa menyampaikan pada kali ini tentang materi ketiga. Yang mana materi kedua kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana mengeksplorasi ide. Ya, karena ide itu adalah sesuatu yang ada di kepala kita tetapi jarang kita eksplor gitu. Dan idenya ide apa ya, kita kemarin bicara tentang bagaimana mencari ide yang terbaik ya gitu. Ini untuk mencegah teman-teman bertanya-tanya ya tentang bisnis apa sih yang bagus gitu. Daripada kita bicara bisnis yang bagus yang seperti apa, lebih baik kita belajar mencari ide yang terbaik itu yang seperti apa sih gitu. Ide yang terbaik adalah bukan ide yang terbaik di dunia, bukan ide yang terbaik di Indonesia, tetapi adalah satu ide terbaik dari misalnya 20 ide atau 40 ide yang sudah Anda buat gitu ya. Dan idenya tentang apa? Sekali lagi, kembali lagi ke materi kita, bahwa kita mau bikin bisnis yang mana bisnis tersebut adalah menyediakan produk yang berupa solusi. Jadi produknya itu harus produk yang berupa solusi tentang sebuah masalah. Jadi masalahnya Anda harus ketemu. Nah, kemarin saya janjikan pada Anda tentang bagaimana kita mengenali market ya, memahami market secara lebih detail lagi. Saudara sekalian, menurut saya masalah ya, satu masalah spesifik itu adalah satu market. Ya, satu masalah spesifik itu satu market. Ya, coba analogi saya gini. Coba Anda pikirkan ketika orang berjerawat, gitu ya. Ketika orang berjerawat, maka dia selalu mencari solusi. Apa nih yang bisa untuk menyelesaikan masalah saya, gitu ya. Jerawat saya di muka saya ini seperti apa, gitu. Dia akan cari sesuatu, ya. Dia cari sesuatu. Mungkin dia bisa tanya sama temannya. Mungkin dia, yang sering dilakukan oleh orang adalah browsing, ya. Yang sering dilakukan orang adalah browsing. Nah, kabar baiknya kali ini saya akan coba ya menganalisa ada berapa sih orang yang browsing tentang masalah jerawatnya, gitu. Dia buka Google dan kemudian dia ketik cara menghilangkan jerawat. Yes, itu adalah satu market. Apa yang terjadi ketika website Anda punya website yang muncul di halaman pertama Google dan menyampaikan masalah jerawat, terus kemudian ada produk Anda di situ, apa yang terjadi? Orang yang sedang mencari solusi jerawat, dia ngetik caranya, terus kemudian dia ketemu produk Anda. Ya, maka kemungkinan membelinya akan jauh lebih kuat dibandingkan dengan Anda menawarkan kepada orang yang sembarangan, gitu ya. Jadi ini adalah potensial market. Coba kita lihat yang potensial market kita seperti apa ya. Ya, potensial market. Nah, saya sudah sediakan, nanti Anda bisa ketik di Google ya, tren ya. Ini kita masuknya tren google.co.id. Jadi kalau di Google Anda ketik aja di browser tren gitu aja ya, nanti akan muncul. Ini salah satunya. Nah, di sini kita bisa melihat ya tentang tren. Maksudnya tren ini apa sih? Google itu sebetulnya memberikan data ya kepada kita semua tentang ada berapa banyak sih orang yang mencari sesuatu, gitu ya. Sesuatu ini adalah apapun ya, sesuatu itu apapun ya. Saya akan praktekkan untuk Anda. Misalnya gini, di sini pastikan ya ini Indonesia ya, pastikan sini settingnya Indonesia ya. Kemudian masukkan topik, misalnya ya, topiknya adalah jerawat. Ini adalah satu market ya. Ya, kita lihat.
Nah, di sini kita bisa bandingkan ya. Ini dan ini gratis ya. Ini gratis. Anda bayangkan kita bisa riset ya berapa orang yang nyari jerawat dan trennya seperti apa gitu. Grafiknya seperti apa. Oh, seperti ini. Ya. Mungkin Anda pernah lihat bisnis Jemani ya. Dulu ada bisnis gelombang cinta Jemani gitu dan saya nggak tahu. Banyak orang yang nggak jelas gitu ya. Saya nggak ikut-ikutan karena saya sudah tahu. Atau Ake gitu. Ake itu adalah bisnis yang pernah naik terus ngedropnya luar biasa gitu. Sekarang Ake, bener nggak sih datanya Google gitu ya? Kita bisa cek nih. Tren itu sangat bisa membaca ini ya. 12 tahun terakhir 2004 sampai sekarang. Nah, kita lihat nih ya. Coba ini perbandingannya antara jerawat ya dengan Ake. Jerawat bandingin sama Ake. Yang biru ini adalah orang nyari jerawat dan yang merah adalah orang nyari Ake gitu ya. Dari tahun 2004 nggak ada orang nyari Ake ya kan. Sampai ini mulai naik itu 1 Maret ya. Oh sorry, September 2013 itu mulai ada ya yang cari Ake, dan di sini titik temunya di Oktober 2014. Kemudian puncak kejayaan Ake di bulan Maret 2015. Kemudian puncak kejatuhan di titik ini ya. Wah, kalau di sini orang udah nangis-nangis ini Ake ini ya. Ini Oktober 2015, jadi berapa bulan aja ya. Ini Maret, ini Oktober gitu ya. Itu langsung ngedrop drastis ya. Naiknya pun cepat. Ini banyak orang dapat untung di sini nih. September 2014 sampai Maret 2015 ini banyak orang dapat untung, dan habis gitu yang kemarin dapat untung, dan ini banyak yang rugi di sini ya. Banyak yang ngedrop di sini tahun 2015 gitu. Ya, Anda bayangkan kalau Anda ngikuti bisnis yang semacam itu, bisnis yang ikut-ikutan semacam itu. Tentunya ini bukan sarana yang tepat ya untuk membangun sebuah bisnis gitu. Tapi coba kalau Anda konsen sama satu market ya, market orang yang berjerawat. Anda konsen sama satu market, ini cenderung stabil dan cenderungnya meningkat ya. Cenderung stabil dan cenderung meningkat. Ya, seperti ini. Nah, ini bulan 2018 ini, tahun 2018, 2019. Oh, ini Desember 2000. Nah, Januari ya. Nah, masih terus dicari gitu. Jadi jerawat itu masih terus dicari, dan ini data yang cukup akurat. Ya, oke, kita hapus yang Ake biar Anda nggak bingung ya. Kita hapus. Banyak nggak sih market orang yang mencari jerawat gitu ya? Ini trennya seperti ini. Kemudian apalagi misalnya orang yang bermasalah dengan rambut rontok misalnya. Ya, itu yang merah, rambut rontok ya. Pencarinya lebih sedikit. Apalagi makanya saya ngeluarin sampai 2 produk jerawat ya. Ini produk saya, Glucovir ini untuk jerawat, sabun untuk jerawat, dan ini sabun Nevi. Ini lebih keren lagi formulanya. Ini punya murid saya, bisnis coaching angkatan 9 ya, yang dia maklon produk. Sedang kita garap. Jerawat itu satu market yang keren sekali gitu ya. Dan seperti ini, rambut rontok, apalagi nih masalah-masalah darah tinggi misalnya ya. Ini hanya sekedar gambaran untuk Anda ya. Nah, seperti itu, jerawat masih di atasnya ya. Kita jadi bisa punya pembanding. So, pada saat kita mencari solusi tentang jerawat, wah gimana nih caranya nih gitu, kita berlomba-lomba mencari solusi tentang produk yang bisa mengatasi jerawat ya. Anda nggak harus bikin produk yang untuk mengatasi jerawat, tidak harus seperti itu ya. Oke, sekarang kita bandingin nih. Oke, ini udah jelas paling tinggi. Kita bandingin nih, misalnya Sariawan. Ya, Sariawan tuh cukup tinggi juga. Oh, maksudnya ini grafiknya kalau dibandingkan sama darah tinggi tadi, Sariawan dia paling tinggi gitu pas untuk Sariawan. Nah, ini sebuah gambaran untuk Anda saudara. Bagaimana cara saya membandingkan market gitu. Anda harus buat perbandingan, kan Anda punya banyak ya, punya masalah-masalah tadi banyak dan harus dianalisa ya. Tapi Anda jangan menuju ke Google Trend dulu ya sebelum Anda tahu solusinya gitu ya. Nah, pertanyaannya, Mas Arli, gimana caranya saya bisa tahu solusi tentang masalah-masalah tersebut? Ya, jawabannya simpel sekali.
sangat-sangat simpel sekali. Saya tidak akan mengajarkan bagaimana caranya formula yang bagus untuk darah tinggi, enggak gitu, karena setiap orang akan mencarinya masing-masing gitu. Dan itulah prestasi entrepreneurnya ada di situ. Jadi seorang entrepreneur yang dia putar otak untuk mencari sebuah solusi dan kemudian dia temukan solusi sebuah produk, ya itu yang membedakan entrepreneur sukses sama tidak, itu ya itu gitu. Jadi tidak ada formula itu yang dibagikan, itu tidak ada gitu. Besok saya akan ajarkan Anda bagaimana caranya bikin semuanya standar gitu, sabun standar, formula standar semuanya, tapi semuanya akan tetap harus ya dites lagi gitu, dites lagi. Ini sebelum kita ngomong tentang BPOM dan lain sebagainya, nanti saya kasih triknya. Tapi yang jelas ya, yang jelas kita nggak usah mikir tentang perizinan dan lain sebagainya, nanti tetap akan saya bagikan caranya. Kita berfokus pada formulanya dulu, jadi mikirnya satu-satu. Ini kita mikir formulanya sih ya. Oke, sekarang kita lihat alat saya yang pertama. Jadi yang pertama Google Trend, yang kedua adalah YouTube ya. YouTube itu powerful sekali saudara. Misalnya gini nih, jerawat itu apa? Acne bahasa Inggrisnya, acne, DIY ya. Jadi nanti Anda kalau cari di YouTube pakai istilah DIY. Nah, ini coba saya ya, pastikan Anda pakai kata kunci, Anda pakai kata kunci DIY. DIY. Apa sih DIY itu? Do it yourself. Itu istilahnya DIY, do it yourself. Jadi ya, kita ketik misalnya acne DIY, itu nanti akan muncul ya, apapun yang berkaitan dengan jerawat gitu ya, apapun di sini ada banyak sekali ya. Nah ini banyak sekali. Nah ini harus dipelajari ya satu persatu ya. Untuk satu problem ini, kalau ada oh ini ada nih masker untuk jerawat, oh ini ada nih untuk apa namanya moisturizer misalnya, untuk apa ini, semuanya ada di sini ya. Mas Arli formulanya dari mana? Dari YouTube. Formula saya dari YouTube, tetapi tidak murni dari YouTube kita bikin langsung mentah-mentah kita bikin produknya, tidak. Nanti kita juga akan belajar bagaimana kalau produk itu natural, terus bagaimana supaya nanti bisa awet ya. Kalau produk natural itu biasanya tidak bisa awet ya. Nanti gimana caranya supaya bisa awet, nanti kita akan belajar di acara ya. Nanti silakan pada saat Anda hadir di acara bisnis coaching, nanti saya akan bagikan ya bagaimana cara supaya produk biasa itu bisa awet. Nah ini ya, DIY seperti ini. Nah ini nanti jadi PR Anda. Jadi PR-nya itu sebetulnya simpel, tapi jarang ada orang yang memperhatikan. PR-nya tadi, Anda kan kemarin sudah buat ya. Anda kemarin sudah buat satu apa? Kan kemarin yang Anda buat kan semacam ini ya. Anda kemarin bikin macam ini. Ini benda. Ini ada aktivitas. Ya, misalnya bendanya apa? Piring, misalnya HP ya, seperti itu. Kemudian ada masalahnya ya, misalnya pecah, kotor. Ya, yang kita cari adalah solusi ya. HP ada enggak solusinya? Nah, nanti Anda lihat lagi. Bagi Anda yang melihat di YouTube itu ada solusinya, terus kemudian ini Anda catat ulang lagi di sebuah kertas ya. Oke, untuk mengatasi apa nih, piring pecah seperti apa, atau piring kotor, itu ada, saya dapat formula nih di YouTube gitu ya. Videonya dicatat gitu ya. Videonya dicatat, maksudnya judul videonya dicatat. Kan ini kan ada judul videonya ya. How to remove pimples overnight. Ya, ini kita catat. Ya, untuk apa? Untuk nanti bahan kajian lagi. Ya, jadi lebih baik kita riset di awal. Lebih baik kita riset di awal itu agak panjang gitu ya risetnya. Nah, apa yang akan kita lakukan? Yang akan kita lakukan, saya ulang lagi yang kemarin ya. Ide yang terbaik itu ya, salah satunya kita punya solusinya. Ya, solusinya itu ada gitu loh. Ini dari mana? Saya buka sekalian ya, dari YouTube. Salah satunya dari YouTube. Yang kedua,
mungkin dari kerabat. Karena kemarin ya seperti ini adalah resep dari ibunya gitu ya. Jadi ini seorang peserta bisnis coaching, dia resep dari ibunya, dia bisa bikin ramuan ya, yang mana ramuan ini ternyata dulu pada saat lututnya itu sakit 1 tahun sampai nggak bisa jalan, terus ibunya bikin sebuah ramuan. Nah ketika ibunya buat sebuah ramuan, yang terjadi akhirnya bisa jalan kembali dan enak dipakai rutin gitu ya. Dan ketika kemarin bisnis coaching angkatan 9, seorang peserta mencampur ramuan tersebut dengan ramuan lotion saya gitu. Saya kan ajarkan orang bikin lotion, besok saya ajarkan juga untuk Anda. Itu lotion itu dasar, tidak ada manfaatnya apa-apa kecuali melembabkan saja. Nah ketika dicampur sama ramuan tersebut, maka jadilah gel, jadilah pasta yang bisa digunakan untuk kesleo ya, untuk apa, kemarin tangan saya ini kesleo yang sini karena lama nggak latihan, kita olahraga terus kemudian bagian sini ini agak kesleo, terus delalah ini datang, saya coba 10 menit bagus, wah ternyata bagus gitu ya, bagus sekali. Dan kemarin dipakai juga sama bapak mertua saya, bagian lututnya itu sering sakit ya, terus dipakai enak katanya, sampai sekarang dibawa pulang juga produknya gitu. Dan memang produk bagus sekali. Artinya ini adalah resep dari orang tuanya, atau saya sebut di sini mungkin bisa jadi kerabat ya, dari YouTube, bisa juga dari kerabat ya, atau Anda browsing juga yang ketiga dari Google ya, ada solusi-solusi seperti itu. Do it yourself yang menyelesaikan sebuah masalah gitu ya. Nah nanti saya akan berikan juga link video-video yang pernah saya lihat, dan itu mungkin bisa membangkitkan lagi inspirasi Anda. Tapi intinya adalah tidak ada satupun formula di dunia ini yang dibagikan cuma-cuma ya. Intinya itulah, nggak ada satupun formula yang bagus yang diinikan cuma-cuma. Meskipun formula itu akan ada nanti di YouTube, Anda harus tetap coba. Kalau Anda mau produksi produk itu, ya tetap harus coba. Jadi nanti Anda jangan praktekkan apapun dulu, kita pilih dulu satu di antara sekian banyak formula. Tetapi yang paling penting dari masalah ini, Anda harus tandai masalah yang ada solusinya. Ya, masalah yang Anda sudah ketemu solusinya, ini Anda tandai, dan kita hanya berfokus pada itu. Nanti jangan lagi ada pertanyaan gini, Mas, saya itu sebetulnya pengen bikin produk A, tapi formulanya gimana ya? Itu nggak ada ceritanya seperti itu. Yang tidak ada formulanya, yang Anda tidak bisa cari formulanya, ketemu formulanya, maka kita lupakan saja. Itu hanya angan-angan yang tidak bisa direalisasikan. Tapi yang kita pelajari adalah mari kita hanya melihat sesuatu yang bisa kita kerjakan. Oh, di YouTube ada caranya, Anda bisa copy, Anda bisa tiru, dan kemudian Anda bisa coba di rumah. Ya, intinya seperti itu. Untuk produksi memang yang paling bikin kita memakan waktu adalah bagaimana kita menemukan formula yang tepat ini. Ya, tentunya tidak ada cara lain selain kita cari caranya, ketemu beberapa sumber, kita coba dan kita tes. Tidak ada cara lain selain itu ya. Nah ini inilah hebatnya seorang pengusaha. Makanya saya juga menemukan formula Klinos itu juga sama caranya gitu. Kita browsing dan ketemu, terus akhirnya kita coba dan kita revisi lagi, coba lagi, revisi lagi, dan akhirnya ketemu formula yang tepat ya. Dan itu mengubah kehidupan bumi dan langit ya. Nah mudah-mudahan nanti anda bisa melakukan hal itu, dan ini bukan sesuatu yang sulit menurut saya ya. Kita cuma perlu bersabar. Selama Anda tidak berpikir instan, Anda pasti bisa menjalankannya. Oke. Nah sekarang mari kita fokus apa PR yang berikutnya. PR yang berikutnya ya, silakan Anda tonton video DIY yang berkaitan dengan problem atau masalah Anda ya, yang berisi tentang formula dari problem ini ya, formula dari solusi, maksud saya solusi, formula solusi problem yang Anda lihat di YouTube. Jadi Anda nonton ya antara 20 sampai 40 video itu dulu ya. Anda tonton aja 20 sampai 40 video itu aja dulu. Dan kemudian video tersebut sekali lagi Anda tulis ya,
videonya Anda tulis. Videonya Anda tulis. Videonya Anda tulis di kertas ya, yang lain, tentunya kertas yang berbeda lagi ya, seperti ini. Misalnya video apa judulnya ya, Anda tulis. Nah, ini nanti dikumpulkan ya, minimal 20 video yang berkaitan dengan problem-problem Anda tadi, sampai maksimal 40 video. Lakukan ini 2-3 hari ya, jadi 3 hari kemudian saya akan berikan video yang keempat, yang mana lebih spesifik lagi bagaimana kita bisa mengumpulkan satu market yang sama ya. Ketika Anda sudah ada videonya, berarti Anda punya cara nanti untuk mengumpulkan orang-orang yang punya masalah yang sama ya. Coba Anda bayangkan ketika Anda punya akun Instagram yang followernya adalah 1000, dan itu orang punya jerawat semuanya, dan Anda jualannya produk jerawat, kira-kira sabun Anda laris nggak? Anda jawab sendiri. Itulah cara saya menjual. Kita mengumpulkan orang dengan problem yang sama di satu tempat, satu wadah, satu media, dan kemudian kita bisa berinteraksi dengan mereka, dan kemudian ya tentunya hasil akhirnya adalah omset ya. Itu dulu. Jadi selama ini belum selesai, Anda tidak akan paham nanti materi yang berikutnya ya. Jadi ini dulu diselesaikan. PR-nya sederhana, cuman nonton video terus nyatet judulnya ya. Nonton video terus catat judulnya. Nanti saya akan berikan referensi-referensi lagi lewat teks ya, lewat grup WA. Tapi ini Anda lakukan dulu sebisa Anda. Mungkin dalam 2 hari ke depan saya akan lihat nanti progresnya seperti apa. Harapan saya Anda bisa menangkap materi saya dengan lebih baik lagi. Dan selamat mengerjakan PR untuk 2-3 hari ke depan. Dan saya tetap pantau di grup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.